Kalau dari saya ya belum ya. Itu sudah memang harus minta maaf karena kan mereka tersangka. Juga anak-anak Bunda senusantara mereka berharap sekali untuk Bunda menghibur anak-anak Bunda senusantara. I love you semuanya anak Bunda. Emang dulu juga 2016 juga udah segini gitu loh. Ada yang percaya bahwa Jessica salah, ada juga yang percaya bahwa Jessica itu nggak salah. Pasti kita akan mengajukan PK, ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Tahun 2023 sudah di penghujung, tahun baru 2024 tinggal menghitung hari. Jika kita tengok lagi ke belakang, sederet peristiwa fenomenal mewarnai pemberitaan nasional. Dan berikut 4 berita fenomenal yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Peristiwa fenomenal pertama dibuka dengan peristiwa kasus Sambo. Kasus Sambo yang mengguncang nama baik institusi kepolisian itu sejatinya terjadi di pertengahan 2022. Namun, ramainya pemberitaan berlanjut hingga tahun 2023. Peristiwa pembunuhan yang melibatkan jenderal kepolisian itu seperti mengguncang emosi publik. Berbagai drama, siasat, teka-teki yang dibungkus dengan kebohongan menarik perhatian dari berbagai kalangan. Bermula dari tewasnya Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang ditembak oleh rekannya sendiri Richard Eliezer atau yang populer disapa Barada E di rumah dinas atasannya Verdi Sambo di Kompleks Polri Jakarta Selatan. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, nama Sambo belakangan terungkap sebagai dalang di balik tewasnya Brigadir J. Terungkapnya nama Sambo sontak saja mengagetkan publik. Bagai kotak Pandora, dari situlah rentetan peristiwa nahas tersebut mulai terbongkar. Lebih mengejutkan lagi, istri Sambo, Putri Chandrawati, juga ikut terseret ke dalam pusaran konflik yang penuh intrik. Lantas, seperti apa pakar mikroekspresi menganalisa Sambo dan PC saat menyampaikan permintaan maaf mereka? Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Verdi Sambo. Menyesal dan tidak jernih berpikir. Kita perlu mengambil poin yang paling utama ya dari pesan yang disampaikan Pak Verdi Sambo dan Bu Putri tadi. Poin yang paling utama adalah ada rasa menyesal karena sangat emosional pada saat itu, tidak bisa kontrol emosi pada saat itu, dan yang kedua permintaan maaf pada keluarga. Kalau dari saya ya belum ya. Itu sudah memang harus minta maaf karena kan mereka tersangka. Sejak awal penyidik kepolisian Pidum Polri berpihak kepada Verdi Sambo. Jadi apapun yang kita tanya, barang bukti mana, sepatunya mana, kaos kaki, baju semuanya di mana, mereka kan nggak mau jawab. Ternyata berdasarkan laporan intelijen sudah dikirim ke Sungai Bahar. Sebagian itu sepatu dan sendal. Saya tanya kepada Ito Rohani, Sangga, dan siapa namanya Yuni, apakah sudah terima belum? Dibilang belum. Begitu saya lapor baru nyampe. Oh udah nyampe, tapi sebagian ada yang belum dikirim. Sampai sekarang kan handphonenya kan raib,
3 handphone dengan 4 nomor. Demikian juga misalnya laptopnya merek Asus, sampai sekarang kan nggak nongol. Uangnya juga dicuri pasca dia meninggal juga belum dibicarakan. Bicarakan itu semua, saya yakin hakimnya langsung jatuhin hukuman mati. Bagaimana dong sejahat ini, kegelapan ini, udah membunuh, mencuri, menghilangkan barang bukti kan begitu. Dari awal memang dia mau tidak ada yang membicarakan, tidak ada yang membuka peti jenazah, tidak ada yang melapor, tidak ada yang menuntut. Ya dong, begitu ada laporan dan menuntut masih ada upaya-upaya lagi bahwa ini Joshua ini peleceh. Ini kita jangan lupa loh, sidang ini sidang pembunuhan berencana, pasal 340. Tetapi waktu yang dihabiskan untuk ngurusin urusan pelecehan di Magelang yang tidak pernah ada itu. Jadi saya ingat Abang Johnson pernah bilang, jangan sampai ini jadi peradilan sesat. Saya melihat bahwa efek ekspresi kesedihan yang ditampilkan oleh PC ketika dia menangis saat membaca permintaan maaf dia buat keluarga Yosua, buat saya itu adalah kesedihan yang beneran gitu ya, pure sadness. Nggak dibuat-buat, memang sedih saat itu. Tapi apakah kemudian itu bisa membuat dia bercerita semuanya segamblang-gamblang dan seterbuka-terbukanya, itu lain perkara, itu premis yang berbeda ya. Jadi bahwa dia sedih ya, tapi apakah dia akan kemudian membuat dia bercerita semua, belum tentu. Peristiwa fenomena lainnya yang juga tak kalah hebohnya terjadi pada awal tahun 2023, tepatnya 20 Februari 2023, saat Mario Dandi menganiaya David Ozora hingga mengalami luka serius. Peristiwa penganiayaan itu juga menyeret ayah Mario, Rafael Alun, yang merupakan pegawai pajak. Mendapat banyak kecaman, Rafael Alun pun lantas mengundurkan diri dari jabatannya. Tidak hanya menyeret sang ayah, kasus ini juga menyeret kekasih Mario Dandi berinisial AD. Untuk mengingatkan kembali kasus Mario Dandi yang dibakar api cemburu hingga gelap mata, ia kini berujung hukuman 12 tahun penjara. Kejadian kekerasan terhadap anak ini berawal dari adanya informasi yang diterima oleh tersangka dari Saudari A. Saudari A menyatakan ke tersangka bahwa telah dilakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Kemudian atas informasi tersebut, beberapa hari sebelum kejadian, tersangka mencoba mengkonfirmasi hal tersebut kepada korban. Kemudian korban tidak menjawab dan tidak bisa bertemu. Akhirnya pada tanggal 20 Februari, saksi A itu menghubungi lagi korban. Kemudian tersangka dengan menggunakan kendaraannya bersama saksi A dan saksi S mendatangi ke arah korban yang sedang berada di rumah temannya. Di depan rumah temannya korban, saksi A menghubungi korban, kemudian korban tidak mau keluar. Kemudian tersangka juga berkomunikasi dengan korban, akhirnya korban keluar, mengarah ke sebelah rumah dari Bapak R dan Bapak N ini. Kemudian terjadi keributan. Tersangka mengkonfirmasi apakah benar korban telah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada saksi A. Terjadi perdebatan, akhirnya terjadi peristiwa kekerasan terhadap anak dengan cara pelaku menendang kaki korban sehingga korban terjatuh. Kemudian pelaku memukul korban berkali-kali menggunakan tangan kanan pelaku. Kemudian saat korban sudah terjatuh, pelaku menendang kepala korban. Kemudian menendang perut korban. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dandi,
dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Jonathan, keluarga besar PBNU, dan keluarga besar GP Ansor, dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David, dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami, dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menonton video viral penganiayaan yang katanya dilakukan oleh seorang anak oknum pejabat pajak, benar-benar sadis kelewatan. Boleh tahu dia ditahan di Polres mana atau di Polda mana? Tolong dikasih tahu, kita mau viralkan habis-habisan. Apapun itu ya pasti harus berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Iya. Apapun tindakannya gitu. Jadi ya mereka dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan sih. Zaman sekarang kayaknya udah nggak berlaku deh, polisi juga udah nggak pernah mau lihat padang bulu kan. Gitu, kita lihat juga pemberitaan di TV juga Pak Kapolda Metro Jaya juga udah bilang saya nggak pernah mau lihat backingan siapa atau bagaimana, siapa yang salah harus diproses seperti itu. Makanya ya jangan banyak gaya gitu ya, jangan banyak cari masalah gitu ya. Kita harus melihat contoh sekarang inilah, mau banyak, kalau kita banyak tingkah hari gini banyak yang cepat kita diviralkan seperti itu ya. Jadi ya berusaha untuk berbuat yang baik, hal-hal yang buruk dan jangan dicontoh gitu ya. Seperti itu, dan banyak sabar, udah gitu aja sih. Kadang-kadang aku lihat sekarang ini banyak banget ya di jalanan berantem. Apa sih, sebelum itu ada mobil kuning juga ya kan kalau nggak salah ya. Terus walaupun akhirnya berakhir damai kan gitu lah. Artinya kan itu kita bisa lihat belakangan ini banyak orang panasan, banyak orang nggak sabaran, banyak orang main hakim sendiri gitu. Maksud aku jangan kita contoh hal seperti itu. Kita ambil hikmahnya aja. Itu contoh yang tidak bagus dan kan malu kalau sampai masuk media, masuk najubillah ke kepolisian, harus berhubungan dengan hukum. Itu kan kasihan orang tuanya, bener nggak sih? Orang tuanya capek-capek membiayain sekolah gitu loh. Peristiwa fenomenal lainnya datang dari perempuan asal Indonesia yang bekerja di Jerman. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Bunda Korla, perempuan kelahiran Medan yang celotehannya kerap mengundang gelak tawa dan terkenal dengan jargon-jargonnya seperti bandit dan ya Allah. Pada awal kemunculannya di tahun 2023 langsung membius warganet dan menjadi figur yang sangat populer di jagat hiburan tanah air. Bunda Korla yang dulu bukan siapa-siapa kini bak selebriti yang mempunyai banyak penggemar berkat aksi nyelenehnya saat live di Instagram pribadinya. Tak ayal nama Bunda Korla banyak menghiasi pemberitaan berbagai media massa tanah air. Sosoknya yang jenaka dan periang kerap disebut warganet sebagai Bunda Pemersatu Bangsa. Tidak hanya itu saja, berkat aksinya yang atraktif, sosok Bunda Korla pun begitu fenomenal. Perempuan yang tinggal di Jerman itu bahkan sukses menggelar meet and greet di beberapa kota besar saat pulang ke Indonesia untuk menyapa para penggemarnya. Anak-anak Bunda senusantara, mereka berharap sekali untuk Bunda menghibur anak-anak Bunda senusantara. I love you semuanya anak Bunda. Gini loh, saya tidak pernah meminta dan mengemis, dan saya memang nggak pernah meminta untuk tolong dong bantu aku, tolong nggak. Tapi mereka menawarkan, ya ini memang udah rezekinya, saya nggak tolak. Gitu loh, salah satunya ada beberapa teman yang ini aku berikan tiket, mau nggak? Ya udah, tapi saya nggak meminta. Ya terima kasih banyak yang baik sama saya. Yang nggak suka sama saya ke laut. Bunda ini kan tidak pernah menyangka akan seperti ini, banyak yang suka. Anak-anak Bunda kan pasti banyak yang suka, tapi kan kita nggak tahu mana yang nggak suka. Jadi kalau bertemu kita buat di acara yang bebas gitu, pernah terjadi dari yang lain terjambak, terpukul. Kita nggak tahu namanya tangan melangsang-langsing juga kayak tangan mayat ya kan. Mendingan kita buat acara yang jelas, dan juga itu kan dalam ruangan, tentunya terjaga dan aman. Dan juga kita mencari amannya dulu nih. Kalau misalnya
di tempat-tempat yang nggak kita jamin terjadi sesuatu hal, keributan, kebisingan, dicampur lagi dengan yang mengasah supaya ribut, itu kita hindarkan. Jadi siapa yang punya duit boleh nonton Bunda sembari minum, sembari nikmatin, lihat Bunda show bagaimana nyanyi, nada menari, berjoget ria dengan baju disiapkan sama Ivan Gunawan, salah satu papan atas. Peristiwa fenomenal di ujung tahun datang dari kasus lama yang terjadi pada 2016 silam, yakni kasus kopi sianida. Bermula dari film dokumenter Ice Cold Murder yang tayang di Netflix pada 2023 ini, nama terdakwa Jessica Wongso kembali mencuat dan menjadi perbincangan banyak orang. Jika pada 2016 silam Jessica mendapat banyak cacian dan hujatan, namun 7 tahun kemudian segalanya berubah. Dukungan untuk Jessica terus mengalir dari sejumlah kalangan. Banyak yang menilai Jessica tidak bersalah atas tewasnya Mirna Salihin. Sejumlah tokoh pun ikut bersuara dan memberikan dukungannya untuk Jessica, mulai dari pengacara kondang Hotman Paris hingga pengacara senior Oce Kaligis. Di tengah banyaknya dukungan, kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, kembali mengajukan PK untuk ketiga kalinya. Dan berikut ramainya dukungan untuk Jessica sebagai penutup peristiwa fenomenal tahun 2023 ini. Kalau menurut saya itu sudah diarahkan, bukan berarti itu asal-asalan bikinnya gitu loh. Makanya saya bilang itu karya yang baik. Tapi balik lagi itu hanya sekedar kulit, karena kalau misalnya kita lihat dari awal sampai akhir, isinya itu adalah penjabaran dari orang-orang yang terlibat, satu, dan yang kedua beberapa cuplikan-cuplikan yang dulu pernah disiarkan entah di televisi atau misalnya dari meja persidangan langsung dan lain sebagainya. Kenapa kasus ini gitu yang diangkat? Satu, memang kasusnya menarik, dan saya ingat-ingat keributan atau kegaduhan di media sosial membicarakan ini kan bukan hanya karena sosok Jessica-nya atau Mirna-nya, tetapi keseluruhan setup-nya itu loh. Kayak ini kan cerita drama kejahatan di lingkaran atau circle orang yang kaya yang tidak tersentuh oleh orang banyak. Emang dulu juga 2016 juga udah segini gitu loh. Ada yang percaya bahwa Jessica salah, ada juga yang percaya bahwa Jessica itu nggak salah. Kepada Bapak Jokowi, inilah kesempatan bagi Bapak untuk mulai memberikan atensi atas kasus ini, karena rakyatmu sudah terpecah belah. Dan satu-satunya pegangan bagi Bapak 183 KUHP, yaitu harus ada 2 alat bukti baru orang bisa dipidana. Pasti kita akan mengajukan PK, ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya mau. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Jangan begini, jangan ngotot-ngototan gitu. Semua hal itu sebenarnya sih kayaknya kita harus memilah gitu ya. Ini proses hukum ada, ini diskursus opini-opini di ruang publik termasuk di media sosial itu ada gitu ya. Termasuk dari ayah almarhum Mirna sendiri. Meskipun di satu sisi menurut saya Pak Edi itu nggak pernah loh absen di persidangan, nggak datang. Jadi bisa dimengerti karena dia adalah orang tua yang kehilangan nyawa dari Mirna. Tapi kan masalahnya sekarang apakah Mirna meninggal karena sianida dari Jessica, itu kan masalah lain lagi ya. Jadi kita harus naruh nih bahwa Pak Edi dan keluarganya almarhumah Mirna adalah keluarga yang kehilangan loh meninggal gitu ya. Tapi ya setiap orang punya karakter khusus masing-masing gitu ya. Biarin warganet lah yang menilai, punya pandangan ini begini, ini karakternya begini dan lain-lain. Tapi maksudnya ya kalau memang Pak Edi punya bukti baru, mungkin ya mungkin akan mempengaruhi atau mungkin bisa dibawa ke ranah hukum ya. Karena setahu saya tuh sekarang udah peninjauan kembali, nggak ada lagi yang namanya buka sidang lagi gitu. Jadi saya tinggal meriksa apakah di pengadilan tingkat pertama dan awal itu dan tingkat kedua maksudnya ini ada kejanggalan-kejanggalan apa enggak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.